di tahun 2045, satu abad kemerdekaan Indonesia akan menjadi tahun emas untuk Indonesia. Indonesia emas. Pendidikan nasional adalah landasan penting dalam pembangunan suatu negara. Di negara kita, perjalanan pendidikan nasional dimulai pada awal abad ke-20, ketika bangsa kita masih di bawah pemerintahan penjajah. Sebelum itu, mari kita lihat terlebih dahulu sistem pendidikan di Nusantara pada masa Hindu-Buddha dan Islam. Pendidikan yang ada pada masa Hindu-Buddha memiliki sistem pendidikan berbentuk gurukula, di mana siswa tinggal bersama-sama dengan gurunya di pertapaan, dan pembelajaran berlangsung dengan sistem tanya jawab. Materi yang diajarkan pun tentang keagamaan dan kesusistraan. Kemudian, pendidikan pada masa Islam, metode pendidikan agama yang diberikan di pesantren ialah dengan cara bandungan dan sorogan. Lingkungan pesantren berusaha menumbuhkan suatu pola hidup sederhana dan hemat agar mampu hidup mandiri. Pada masa penjajahan oleh kolonialisme, pada tahun 1536, penguasa Portugis di Maluku bernama Antonio Galvano mendirikan sekolah-sekolah seminari untuk anak-anak dari pemuka-pemuka pribumi. Selain pelajaran agama, diajarkan juga membaca, menulis, berhitung, serta bahasa Latin. Selain bangsa Portugis, Belanda juga pernah mendirikan sistem pendidikannya di tanah air kita. Namun, konteks pendidikan dan pengajaran ini pada prinsipnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendahan di kantor-kantor pamong praja atau kantor-kantor yang lain. Serupa dengan Belanda yang ingin memenuhi kebutuhannya. Pada masa penjajahan Jepang, proses pembelajaran diganti dengan kegiatan yang tak ada kaitannya dengan sistem pendidikan. Tujuan pendidikan ini diberikan adalah untuk menyediakan tenaga cuma-cuma atau yang dikenal dengan robusa dan prajurit-prajurit untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Masih dalam masa penjajahan, pada awal abad ke-20, sebagai akibat dari adanya gerakan kebangkitan nasional, terjadilah perubahan sistem pengajaran dengan memasukkan unsur-unsur kebudayaan bangsa dengan unsur keagamaan ke dalam sekolah-sekolah. Pada tahun 1920, timbullah cita-cita baru yang menghendaki perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Cita-cita baru yang seakan-akan merupakan gabungan kesadaran budaya dan kebangkitan politik. Keinginan untuk merdekanya nusa dan bangsa sebagai jaminan kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa yang menjadi pokok dalam sistem pendidikan dan pengajaran. Sehingga pada tahun 1922 terciptanya Taman Siswa Yogyakarta yang merupakan sebuah gerbang emas bagi kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa hadir sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Dari sini, tampak bahwa sudah terdapat keinginan bangkit dari keterbatasan dalam pendidikan dan keinginan adanya merdeka dalam belajar. Pendidikan yang memerdekakan sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya untuk memajukan budi pekerti, kekuatan batin, pikiran, intelektualitas, dan jasmani anak-anak. Hal ini bertujuan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak-anak yang sejalan dengan alam dan masyarakatnya. Kemerdekaan suatu bangsa tidak cukup hanya berupa kemerdekaan politik saja, tetapi juga harus mampu memajukan dan memerdekakan kebudayaan bangsa. Pendidikan tidak hanya selalu perihal kognitif, tapi juga harus mengedepankan budi pekerti dan adab serta kemanusiaan yang berbudi luhur.